Setiap hari Selasa dan Jumat saya sekarang rutin berenang di GHL. Dan kalau jam 6 pagi itu sudah banyak sekali orang usia lanjut, orang-orang yang sudah tua itu berenang di sana. Saya merasa kalau kumpul mereka, saya merasa paling muda rasanya begitu. Dan saya juga heran, kok ada banyak orang tua itu berenang pakai baju renang lengkap, bahkan pakai kacamata renang. Mereka tuh jalannya ke depan, ke belakang, ke samping gitu ya. Terus saya tanya, maksudnya ini kenapa kalau belajar renang kan nggak kayak gitu? Ternyata mereka itu terapi. Ada yang syaraf kejepit, ada yang radang sendi di lutut gitu ya. Jadi ada banyak, dan mereka kalau lagi ngobrol di air itu, Bapak Ibu Saudara, mereka itu selalu ngomonginnya penyakit. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, waktu muda kita punya masalah, tua pun punya masalah, dan masalahnya itu selalu ada dan tidak ada habis-habisnya. Makanya jangan kaget kalau kita itu ada masalah. Jangan panik, jangan kaget, biasa saja, biasa baik. Dan di Alkitab pun itu tidak ada janji bahwa kita itu tidak ada masalah, nggak ada janji. Kalau kita ingat Roma 8 ayat 28, pasti ingat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan dilihat di depannya, turut bekerja di dalam segala sesuatu, lihat terakhirnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah kalau di terjemahan bahasa Inggris dikatakan tujuan Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita ada di dalam tujuan Tuhan, masalah tidak menjadi masalah lagi karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan sanggup membalikkan dampak tragedi bisa untuk menjadikan kemenangan buat kita. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, pasti saya agak sok tahu juga, pastikan sampai dengan hari ini ada masalah-masalah yang belum selesai. Bukan dari awal tahun, mungkin dari tahun-tahun yang lalu. Dan yang dulu belum selesai, muncul lagi yang baru, dan masalahnya itu jadi menumpuk. Dan saudara hari ini bersyukur hadir di tempat ini karena tema kita hari ini, God can do more than you think. Tuhan bisa melakukan lebih dari yang saudara pikirkan. Jadi kalau kita waktu menghadapi masalah, perlu sekali kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan kita. Yang pertama, perspektifnya apa? Bahwa kita itu punya Tuhan yang senang melakukan hal-hal yang mustahil. Tuhan kita itu spesialisasinya hal-hal yang mustahil. Jadi kalau ada masalah yang besar, Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara gampang-gampang ngomong, aduh, aku nggak bisa cerita, percuma aku cerita. Ini gak mungkin bisa diselesaikan, sulit sekali. Ya, kadang-kadang kan kita ngomongnya kayak gitu. Gak mungkin lah papa mamaku bisa percaya Yesus, gak mungkin lah. Saudara, Tuhan kita spesialisasinya yang tidak mungkin. Kita itu mengalami melihat banyak orang yang dulunya membenci keluarganya yang jadi Kristen, membenci sampai orang ini dijadikan public enemy gitu ya, di keluarganya, jangan sampai dekat dengan orang ini, nanti anak kita, ini kita semuanya dibawa jadi Kristen. Tapi sekarang meskipun orang ini belum jadi Kristen, dia sudah datang ke gereja waktu Natal, dia sudah memberikan sesuatu untuk gereja waktu Natal. Ada juga orang-orang yang dulunya sempat buang Alkitabnya gara-gara keluarganya masuk Kristen, sekarang sudah tidak anti lagi. Batu aja bisa bolong kan, gitu loh. Hati manusia juga begitu. Allah kita, Allah yang spesialisasinya itu hal-hal yang mustahil buat kita.
Kalau yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara, saudara bisa selesaikan sendiri. Contohnya nih, misalnya saudara punya uang 5M, saudara mau beli rumah harganya 1M, saya pastikan saudara tidak akan tanya Tuhan, saudara tidak akan berdoa, saudara tinggal pilih aja langsung beli. Beda kalau saudara punya uang 100 juta, saudara mau beli rumah harga 1M. Mungkin saudara akan berdoa, minta mujizat, gimana ini kalau DP-nya kecil, cicilannya mencekik, segala macam. Saudara akan tanya Tuhan, saudara akan berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan terlibat di dalamnya. Semakin besar masalah kita, semakin besar juga kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Makanya kalau masalah biasa-biasa, Tuhan tidak dipermuliakan melalui masalah kita. Kita bisa selesaikan sendiri. Semakin besar masalah kita, semakin mustahil masalah kita, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi kalau kita membicarakan Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang besar, tapi pada saat kita menghadapi masalah yang besar, kita bisa lupa siapa Tuhan kita. Dan Tuhan itu mencari orang-orang yang bersamanya Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Dia sedang mencari orang-orang yang bersamanya Tuhan mau melakukan hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang mustahil itu seringkali berhubungan dengan iman dan selalu berhubungan dengan iman. Jadi kalau kita sudah tahu dari awal, kita sudah lihat, tidak perlu iman lagi. Hal-hal yang mustahil pasti diperlukan iman. Jadi kalau satu kali saudara menghadapi masalah yang mustahil, jalan buntu, jangan berhenti, jangan menyerah, dan jangan menjauh dari Tuhan. Kita yang butuh Tuhan, jangan kita menjauh dari Tuhan. Dan kalau kita lihat, seringkali kan kita ngomong gini, aku tuh sudah berdoa, dan sekarang tidak mau berdoa lagi gitu maksudnya. Karena apa? Nggak ada nggak ada tanda-tanda, nggak ada perubahan sama sekali. Dan yang nampaknya gagal, yang nampaknya tidak ada tanda-tanda apapun, di situ saudara harus tahu bahwa Tuhan tetap bekerja. Dan kalau saudara melihat kuasa Allah nanti dinyatakan pada saat kita menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita, hal-hal yang secara perhitungan manusiawi kita tidak masuk akal, disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau ada buka usaha, sebentar ada tantangan, tutup, berhenti. Saudara, apa yang bisa kita ceritakan kalau kita seperti itu? Kita merintis pelayanan, sebentar kita berhenti. Apa kesaksiannya kalau kita melakukan hal seperti itu? Kalau saya dan Pak Andrew tidak mempercayai Tuhan kita Allah yang besar, tidak mengandalkan, tahun 2015 saya sudah tidak ada di Palembang. Ada telepon dari MBC Surabaya yang kasih tahu Pak Andrew ada jemaat di luar Jawa, di luar Sumatera, di satu tempat di kota ibu kota provinsi, di luar Pulau Jawa juga butuh gembala MBC ya. Dan di sana enak, sudah punya gedung sendiri. Tetapi kalau kami pada saat itu langsung meresponi, kami pindah ke sana, mungkin nggak kelihatan oleh orang-orang di Palembang, masih tahun 2015. Tapi apa yang bisa kami ceritakan, kesaksian apa yang saya sama Pak Andrew bisa bagikan kalau saya langsung angkat kaki dari Palembang. Jadi semakin besar tantangannya, semakin luar biasa juga nanti kesaksian kita. Makanya semua yang bisa kita kontrol, kita kendalikan, itu tidak menarik ceritanya. Betul? Jadi kenapa ya orang-orang itu kalau disuruh kesaksian di akhir tahun, kan kita biasa ibadah terakhir itu kan kita ada ruang kesaksian. Kenapa orang-orang tuh pada bingung, aku saksi apa ya, aku saksi apa ya? Berarti Bapak Ibu Saudara, masalah saudara kurang besar. Makanya saudara tidak melihat kemuliaan Allah yang besar, sehingga bingung aku mau saksi apa. Atau jangan-jangan masalahnya memang besar, tetapi saudara meresponnya salah. Saudara meresponnya, menangannya dengan kekuatan sendiri,
Bahkan mungkin saudara mengalami kegagalan karena saudara berhenti, jadi tidak tahu apa yang harus disaksikan. Makanya kalau masalahnya kurang besar, saudara nggak ada kesaksian yang luar biasa. Jadi harus besar, jangan takut punya masalah yang besar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang spesialisasinya hal-hal yang mustahil. Seringkali tuh kita juga bertanya sama Tuhan kan, kenapa ya kok sepertinya nggak ada yang terjadi? Akhirnya banyak orang berhenti berdoa, berhenti berharap. Saudara tahu tembok Yeriko? Tembok Yeriko itu meskipun tidak roboh, meskipun misalnya ceritanya ganti tidak roboh, Tuhan tetap bekerja dengan caranya yang tidak terlihat. Waktu Yosua dan bangsa Israel disuruh Tuhan 1 hari keliling 1 kali. Hari pertama sampai hari ke-6 keliling 1 kali. Kemudian hari ke-7 kelilingnya 7 kali. Misalnya pada saat itu mereka lagi hari ke-7, ini yang paling krusial nih karena hari terakhir kan. Yosua dan orang Israel berkeliling sudah 2 kali. Kemudian ada yang mulai kasak kusuk. Ini gilonian kita ini ngikutin Yosua keliling-keliling. Sudah berapa hari kita keliling? Gak mungkin kasak kusuk kata-kata negatif ini mulai menjalan. Tetapi mereka masih berjalan karena masih keliling yang kedua kalinya. Tapi begitu keliling yang ke-6 kalinya, ada lagi yang ngomong, apa-apaan ini? Kita ini dibodohin banget sama Joshua. Coba sudah 6 kali, retak pun tidak temboknya. Retak yang halus itu apa istilahnya? Itu pun nggak terlihat. Dan itu bisa menyebar, kasak kusuk, gosip, kata-kata yang melemahkan kan lebih cepat menyebar daripada kata-kata yang membangun kan, itu bisa menyebar. Kalau saudara ada di barisan itu, apa yang saudara lakukan? Ayo kita sama-sama kompak yuk, kita berhenti pada putaran ke-6 karena nggak masuk akal, nggak ada tanda-tanda sedikit pun, ya kan? Kalau pada saat itu Yosua dan orang-orang Israel berhenti berkeliling, mereka tidak akan diceritakan di kisah ini. Benar kan? Jadi kalau mereka berhenti berkeliling, mereka pasti kalah. Pasti kalah. Orang yang berhenti sebelum waktunya itu pasti kalah. Dan mereka tidak akan mengalami keajaiban tembok yang begitu tebal, begitu tinggi, tanpa mereka ngapa-ngapain, hanya berkeliling dan bersorak kepada Tuhan. Itu rubuh. Itulah Tuhan kita, Tuhan pembuat hal-hal yang mustahil. Seringkali kita tuh mengukur kemampuan kita, kemampuan Tuhan kita ukur melalui kemampuan kita. Nggak cocok Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, semakin besar masalah kita, semakin mustahil masalah kita, semakin besar kemuliaan yang akan dinyatakan. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara punya masalah yang Bapak Ibu Saudara rasa mustahil, sulit, pastikan Bapak Ibu Saudara berpartner dengan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara berpartner dengan Tuhan Yesus yang spesialisasinya hal-hal yang mustahil. Tuhan bisa melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ini sering saya saksikan di kesan ya. Jangan bosan Bapak Ibu Saudara. Tahun ini menurut saya hal yang mustahil ada 2 di dalam hidup saya yang saya gumulkan. Yang satu saya belum bisa cerita, entar aja. Tapi yang satu ini yang sudah sering saya ceritakan di kesan, itu tentang pernikahan anak saya. Itu menurut saya benar-benar apa yang manusia bisa lakukan, saya lakukan. Karena apa? Waktu berangkat Bapak Ibu Saudara, setiap kami ke Jakarta, itu mobil pasti kembali ke dealernya Nissan, diperiksa semua. Tetapi baru kami mau keluar dari tol itu ya, masih ada jalan keluar yang mau ke Kayu Agung, itu mobil mogok. Ininya los. Waduh, itu pagi jam berapa ya? 6:30 atau karena saya suka berangkat pagi kan, dan itu agak molor. Ya untung agak molor. Kalau lebih pagi lagi bingung juga, karena lebih pagi mogoknya.
Dan pada waktu itu siapa yang bisa saya pikirkan secara manusia yang bangunnya pagi Pak Setiadi sama Bu Lis. Jadi saya kontak mereka. Mereka pikir mereka mau pinjemin kami mobil satu. Tapi masalahnya bukan di mobilnya. Karena kami ke Jakarta itu mau ambil mobil. Mobil saya tinggal di Jakarta, kemudian kami bawa mobil Sigra, kan gitu ceritanya. Tapi itu barang di mobil juga banyak. Itu satu, itu masalah beres. Tuhan lakukan kebaikan, itu beres. Akhirnya kami berangkat dari titik itu jam 11-an. Dan saya waktu itu lagi menunggu orangnya Nissan, menunggu mobil derek. Itu kami sudah kalkulasi kalau dibawa kembali ke Nissan jam berapa bisa balik ke Palembang. Aduh pokoknya macam-macam. Itu tapi sudah beres. Sampai di Bandung tanggal 31 kita lagi seneng-seneng, saya tetap berdoa. Anak saya menikahnya di outdoor, satu pun tidak ada tenda untuk cadangan. Kalau kakak saya mantu di Solo outdoor, itu ada tenda yang warnanya bening. Jadi meskipun outdoor tetap terlindung. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini makanya pelajaran buat kami juga. Hujan, atasnya sampingnya aman Bapak Ibu Saudara. Itu semuanya berdoa sebelum acara. Saya tidak mendoakan karena itu bukan urusan saya. Yang berdoa teman-teman kesannya kakak saya, semuanya berdoa. Dan itu hujan melindungi dari kiri kanan dari atas, tetapi air nol dari bawah. Itu rumput-rumput nggak tahu desainnya gimana, ternyata tidak bisa menyerap. Jadi yang pakai sepatu bagus-bagus tuh kan bingung gini kan. Itu pengalaman. Makanya kami waktu itu berdoa tanggal 31 Mei, temannya Pak Andrew hubungin, Drew, kamu harus doa 2 kali lebih, 2 kali lipat, karena Bobotoh ini mau merayakan kemenangannya melawan Madura. Persib menang, juara waktu itu. Padahal besoknya pialanya datang, tapi malam ini mereka mau euforianya lah gitu, keliling-keliling kota. Saya mengerti sekali karena di Malang kami sering dapat masalah gara-gara Malang itu Arema kayak gitu. Dan itu beneran, kami ada acara di restoran, makan-makan, acara dengan keluarganya Pak Andrew, seperti Midodareni begitu. Dan pulangnya, aduh terasa sekali, mau ke hotel itu susah sekali. Di mana-mana ada orang merayakan Persib menang. Dan itu luar biasa, Bobotoh itu, aduh nyalain api lah, bakar ini itu. Doa kenceng-kenceng sampai hotel. Dompetnya, tasnya anak saya ketinggalan di restoran. Menurut dia ketinggalan di situ. Dan dia ngomong, tenang Mi, nggak apa-apa kok Mi, nggak ada isinya apa-apa, nggak ada duitnya. Dia bohongin saya. Ternyata hadiah door prize untuk pernikahan yang berupa emas yang kecil-kecil itu ada 6 di situ. Tapi dia hanya kontak-kontak sama MC-nya. Gimana ini? Punyaku hilang, ketinggalan. Dan Pak Andrew berusaha menghubungi pegawainya, katanya nggak ada. Kami tahu itu sebetulnya bohong, pasti ada, tetapi ya mau gimana? Akhirnya Pak Andrew kontak, padahal kita sudah tawarkan kalau masnya balikin, nanti kami kasih hadiah, kami bayar dan sebagainya, tapi nggak ada katanya. Akhirnya Pak Andrew hubungin pemiliknya restoran, karena pemiliknya restoran itu adik mantannya dia. Lagi di Jakarta dia telepon, ada kejadian begini-begini, nggak tahu gimana. Besoknya pegawainya antar itu tas beserta 2 pak pisang molen. Dan pegawainya yang nganter dikasih duit, nggak mau terima. Sudah begitu Bapak Ibu Saudara, kami masih berdoa. Apa yang kami bisa kami lakukan, hubungin teman-teman, datang lebih awal. Ada Bobotoh jam sekian, pintu tol Jakarta Bandung akan ditutup, semua dihubungin orang-orang Jakarta, orang Bandung sendiri. Dan karena kami ada di atas ya, jadi orang-orang yang dari kota Bandung pun harus datang lebih awal kalau nggak mau kena macet. Sampai jam 3 dini hari Bapak Ibu Saudara, ini pertama kalinya saya ngalami. Saya tidak bisa tidur, saya duduk di sofa, di kamar hotelnya itu ada ruang tamunya. Saya tidur di sofa dan saya berdoa. Ya pokoknya saya merasa ini ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa saya kontrol. Saya berdoa dan benar-benar selesai make up, mau pengantinnya mau ketemuan, hujan deres di Bandung. Bayangin, itu Bobotoh jam 2 mau datang, hujan deres jam 12, hujannya deres banget.
Saya tuh senyum-senyum tetapi saya tetap tengking-tengking itu hujan. Kan sudah terbiasa menengking hujan, jadi saya tengking-tengking. Beneran Bapak Ibu Saudara, jam 3 pada saat kita sudah harus ada di lokasi untuk pemberkatan nikah, jam 2 itu sudah tidak hujan. Sudah tidak hujan dan kami bisa melakukan pemberkatan itu dengan lancar, dan bahkan tamu-tamu yang harusnya tidak datang pemberkatan jadi datang karena takut kena macetnya bobotoh kan. Jadi lebih meriah lagi, dan luar biasanya menjelang jam 6 acara resepsinya hujan turun lagi. Jadi orang-orang itu pada masuk ke tempat kami pemberkatan nikah hanya seperti gazebo begitu, ngumpul sama di tempat makan. Di dekatnya tempat makan tuh mereka bisa berteduh. Kami yang lagi retouch, ganti baju, berdoa lagi, gimana ini? Ini kalau hujan nggak berhenti, habis Bapak Ibu Saudara. Itu semua yang sudah dipersiapkan, bunga-bunganya, bunga hidup semua di seluruh itu tempat, nggak ada gunanya karena orang akan menepi dan akan melihat begini aja karena nggak ada satu tenda pun di situ. Jam 6 lebih sedikit hujan berhenti, benar-benar berhenti. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kalau nggak dibuat begini, saya nggak ada cerita loh, saya nggak ada kesaksiannya, benar kan? Memang dibuat seru sama Tuhan sepertinya, tapi endingnya kan selalu kita yang menang. Makanya ini tahun ini tidak terlupakan untuk kami sekeluarga. Sampai keluarga saya bilang ini, sudah ya, ini yang terakhir kita outdoor partinya, jangan ada lagi. Ternyata mereka juga spot jantung. Sampai dengan selesai acara tidak hujan setetes pun, acaranya berlangsung dengan bagus. Nah, inilah yang di luar kontrol kita. Kita memerlukan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Di Alkitab ada banyak sekali cerita. Di Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara perlu baca. Bapak Ibu Saudara bisa lihat 5.000 orang lebih diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Sisa 12 bakul itu artinya murid-muridnya pulang bawa satu bakul, bisa bontot. Kemudian ada lagi Yesus meneduhkan badai. Padahal di situ ada nelayan-nelayan yang pro, tapi nelayannya ketakutan. Artinya badainya nggak main-main. Itu pun Tuhan bisa teduhkan. Ada lagi Tuhan berjalan di atas air. Tuhan membangkitkan orang mati yang sudah dikubur 3 hari. Dan banyak lagi di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama juga ada. Ada banyak hal yang kita bisa lihat keajaiban Tuhan. Raja Hizkia. Bapak Ibu Saudara kalau pernah baca di 2 Raja-Raja 19, waktu itu Raja Hizkia diancam oleh Raja Asyur namanya Sanherib. Tuhan bilang menarik sekali. Tuhan bilang, kamu tidak akan berperang. Kamu akan diam saja dan aku yang akan berperang. Makanya pada saat itu Raja Hizkia datang kepada Tuhan, membeberkan semua masalahnya, dan Tuhan yang menangani masalahnya. Kemudian Daud melawan Goliat, saudara semua sudah tahu bagaimana ceritanya. Kalau kakaknya Daud yang melawan Goliat atau Raja Saul yang melawan Goliat, tidak ada ceritanya di Alkitab tentang Daud. Jadi Daud yang mengalami sesuatu yang mustahil, makanya dia diceritakan sampai sekarang. Bahkan miliatan orang tahu ceritanya Daud. Kemudian Yosua, seperti tadi yang saya ceritakan, memimpin bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Musa membelah laut Teberau. Ada banyak hal. Dan Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang kedua, perspektif yang harus kita miliki kalau kita mendapatkan masalah yang besar adalah Tuhan kita itu Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu bahkan lebih besar dari yang saudara anggap raksasa dalam hidup saudara. Raksasa itu bisa macam-macam. Raksasa itu gini saudara. Raksasa itu berdiri di antara kita dengan janji Tuhan. Dia ada di tengah. Raksasa bisa juga berarti dia berdiri di antara kita dengan hidup yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dan dia sulit sekali untuk dimusnahkan. Sulit sekali diselesaikan. Dan bisa apa saja, setiap orang berbeda-beda. Ada yang masalah kepahitan, ada yang masalah insecure, ada yang masalah penolakan, ada yang punya masalah keuangan, ada yang punya masalah
penyakit, ada yang punya masalah, bahkan masalah kenyamanan. Bapak Ibu Saudara, kenyamanan yang berdiri di antara kita dengan hidup yang Tuhan sediakan. Bisa kenyamanan itu menghalangi dan sulit untuk kita selesaikan. Dan sekarang raksasa apa yang ada di dalam diri saudara yang saudara hadapi dari tahun ke tahun dan sampai sekarang saudara tidak bisa menyelesaikannya? Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kalau kita baca di Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kata-kata ini powerful, jangan berlalu begitu saja, menjadi satu kebiasaan yang sering kita dengar tapi tidak pernah kita alami. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Jadi setelah kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, dari raksasa yang hidup di dalam diri kita. Makanya sayang sekali kalau kita merencanakan hal-hal yang biasa-biasa saja, yang sebenarnya saudara mampu sendiri selesaikan. Masalah yang kita alami yang besar itu sebenarnya menjadi alat supaya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan sayangnya banyak sekali orang Kristen meresponnya itu salah, dengan marah, kecewa, menjauhi Tuhan. Masalahnya nggak selesai-selesai, malah ketambahan masalah baru. Masalah barunya apa? Karena kita menjauh dari Tuhan, itu seperti kita tuh buka pintu untuk iblis masuk dan menghancurkan kita. Dengan kita menjauh dari Tuhan, kita buka akses untuk iblis. Di dalam pelayanan juga sama Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pelayanan yang tidak ada masalah. Apalagi kalau goalnya kita itu mengguncang kerajaan iblis. Kalau goalnya mengguncang kerajaan kegelapan, masalah itu banyak. Misalnya saudara memenangkan jiwa. Habis memenangkan jiwa, saudara akan memuridkan. Setelah dimuridkan, kita akan melayani sampai dia bisa melayani juga orang lain, mencari jiwa. Dan yang masalahnya seringkali kita itu berhenti karena ditolak orang. Aduh sulit. Baru ditolak 1-2 kali ngomongnya sulit. Padahal kalau kita hitung Bapak Ibu Saudara, dari waktu kita kecil, katakanlah usia sekolah TK sampai usia sekarang, saudara mengalami penolakan berapa kali? Pernah dihitung mengalami kegagalan berapa kali? Banyak kali. Tetapi waktu kita berhadapan dengan jiwa-jiwa yang Tuhan mau, kita ditolak, kita langsung berhenti. Susah, sulit. Itu siapa yang meniupkan ide untuk kita ngomong susah dan berhenti? Pasti iblis. Iblis yang punya pengalaman ribuan tahun. Dia akan membuat kita rontok di tengah jalan. Dia akan membuat kita berhenti di tengah jalan. Bukan cuma berhenti, kadang-kadang malah kecewa dan sakit hati. Kalau masalah kita besar karena pelayanan jiwa-jiwa, kita harusnya jalan terus. Bener nih, kita lagi di track yang bener nih, makanya banyak serangan. Iblis paling tidak mau kehilangan teman-temannya dia nanti di neraka. Makanya dia berusaha menyerang kita yang melayani jiwa-jiwa. Coba pikirkan, kalau kita melayani jiwa-jiwa, awalnya dijanjiin ketemu, hari-harinya orangnya batalin. Ada banyak hal lah ya yang membuat kita itu menjadi lama-lama males yang masuk surga juga dia, urusan sama aku apa, kadang-kadang gitu. Tetapi saudara, seperti tadi cerita saya tentang mengelilingi tembok Yeriko, kalau kita berhenti, kita kalah. Dan kita semua punya masalah yang sampai di titik kita tuh terpuruk. Pernah kan? Jangan sampai cuma saya yang pernah terpuruk. Di sini nggak ada yang terpuruk. Pasti semua kita pernah ngalami satu titik kita tuh terpuruk banget gitu.
Tapi apapun kondisi kita, apapun itu, Tuhan itu tahu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu rasanya, Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan, Tuhan semuanya itu tahu. Tetapi kenapa ya Tuhan kok diam aja? Saat kita belum melihat penyelesaiannya, Tuhan tetap bekerja dalam diri kita. Dan Dia bisa melakukan pekerjaan yang lebih dari kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak kepengin kita itu memahami, mengerti keseluruhan skenarionya, keseluruhan ceritanya. Enggak. Tuhan hanya kepengin kita itu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita itu punya rencana, punya masalah yang besar, kita tidak perlu gimana ya Tuhan, mesti apa? Enggak, percaya saja sama Tuhan. Karena Tuhan tuh tahu banget apa yang harus Dia lakukan. Tuhan tuh tahu banget. Jadi jangan pakai kalkulasi, perhitungan kita, karena nanti akan tidak cocok dengan perhitungannya Tuhan. Kita cukup percaya. Waktu Tuhan Yesus melayani di kampungnya di Nazaret, Dia bilang sedikit yang di kampungnya di Nazaret, Tuhan itu sedikit melakukan mujizat. Hanya beberapa orang yang sakit sembuh karena Dia meletakkan tangan di atasnya. Tuhan bilang begini ya, di Markus 6 ayat 5-6. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi Tuhan menyuruh kita itu percaya. Memang bagi orang dunia melihat kita percaya kayak bodoh banget sih. Kamu kok percaya gitu-gitu? Beda kita percaya dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan rekan bisnis. Itu beda banget dengan percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau kita percaya sama teman begitu aja kayak bodoh banget sih, kamu kok bisa percaya gitu aja. Makanya kita sering tertipu. Tetapi dengan Tuhan tidak seperti itu. Kita perlu percaya saja. Satu lagi, kita bandingkan dengan Lukas 7 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi kisah ini waktu di Kapernaum itu ada perwira yang hambanya sakit. Jadi dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, minta Yesus untuk datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya yang sakit. Ini perwira bukan orang Yahudi. Kenapa tua-tua Yahudi itu mau menolong dia? Karena perwira ini suka nyumbang. Ternyata dia donatur bait Allah. Makanya tua-tua Yahudi ngomong sama Yesus, dia ini membantu kita waktu bangun bait Allah dan dia butuh, hambanya sakit, mau mati. Yesus mau datang ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan, perwira ini menyuruh sahabatnya untuk ketemu Yesus. Bilang, Yesus kamu diam di situ aja, nggak usah datang ke rumahku karena aku tidak layak menerima Tuhan Yesus. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sama seperti aku ini perwira atasan, punya bawahan. Kalau aku ngomong pergi, bawahanku pergi. Kalau aku ngomong datang, bawahanku datang. Sama Tuhan Yesus juga, kalau Tuhan Yesus ngomong, hanya ngomong, artinya itu akan bekerja juga atas hambanya yang sakit. Kepercayaannya sampai sedemikian. Makanya Tuhan ngomong apa? Iman seperti ini tidak pernah dia jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi iman itu tidak berusaha mengerti bagaimana cara Tuhan. Percaya saja. Kalau kita punya pengalaman-pengalaman yang mustahil bersama dengan Tuhan sekali saja, Bapak Ibu Saudara, maka ini bisa menjadi bekal untuk kita menghadapi masalah-masalah yang mustahil di depannya. Ya kan? Contohnya begini, Petrus. Waktu Petrus berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara, apa yang dia alami sebelumnya? Sebelumnya dia melihat peristiwa 5.000 orang lebih dikasih makan Tuhan Yesus sampai kenyang, sisa 12 bakul. Itu Petrus dan ke-11 temannya lihat sendiri, ngalami sendiri. Jadi pada saat
Petrus minta sama Tuhan Yesus, aku mau berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, datanglah. Tahu Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus bisa percaya? Karena dia sudah melihat, mengalami kemustahilan dalam hidupnya. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali gini, kenapa dari 12 murid kok hanya satu murid yang mau berjalan di atas air, yang 11-nya nonton di kapal, di perahu itu. Sama seperti kita, banyak kita ke gereja kan, sama kan ke gereja, kemudian kita makan makanan rohani yang sama, betul? Tapi mengapa hanya sedikit orang yang mengalami kuasa Tuhan? Mengapa hanya sedikit orang yang mengalami perubahan, mengalami terobosan? Hanya sedikit orang, padahal yang dilihat sama, yang didengar sama, yang masuk itu sama. Kenapa hanya sedikit orang yang mengalami, yang bertumbuh, yang bisa kuat, yang lainnya apa yang didengar? Jadi masalah yang dihadapi pada saat 5.000 orang itu lapar, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya kasih makan. Udah gitu mendadak loh itu, tidak ada perencanaan, suruh kasih makan begitu aja. Itu menjadi senjatanya Petrus pada saat dia melihat kemustahilan. Dia lihat Yesus jalan di atas air itu baru satu kali itu. Jadi pada saat dia melihat kemustahilan di depan matanya, dia punya iman untuk melakukan hal yang sama. Ada contoh lagi Bapak Ibu, Daud. Pada saat Daud mengalahkan Goliat, ya, pada saat Goliat itu rebah, kemudian Goliat mati dan Daud mengambil pedangnya Goliat. Untuk apa pedang ini? Pedang ini adalah senjatanya Daud untuk melakukan kemustahilan di depannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di kitab Samuel, itu waktu Daud dikejar-kejar Saul, dia datang ke bait Allah. Waktu itu imamnya Ahimelek. Daud lapar, minta makanan yang harusnya tidak boleh dimakan, dan pada saat dikejar-kejar dia tidak punya senjata, dia terdesak, dan dia tanya sama imam, ada senjata apa? Ada tombak atau apa? Ternyata ada senjatanya Goliat di situ. Dan senjata Goliat itulah yang dikasih oleh Ahimelek kepada Daud, dan dengan senjata itulah Daud berperang. Jadi apa yang kita alami sekali kemustahilan bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi bekal ke depannya kita mengalami kemustahilan berikutnya. Jadi kalau Petrus tidak melangkah keluar dari perahu itu, miliaran orang tidak pernah menceritakan tentang Petrus berjalan di atas air. Nah, bagaimana dengan 11 murid yang lain yang cuma menonton di perahu? Ada banyak orang seperti itu. Ada banyak orang yang menonton, dan biasanya penonton yang paling pintar berkomentar. Mungkin waktu Petrus tenggelam, 11 orang itu nyukurin. Nah, kamu sih belagu, sok-sokan, mau ikut-ikutan Tuhan jalan di atas air, kamu sih ngesok banget. Seperti itu kan, kalau ada orang mempraktekkan iman, baru sebentar kemudian jatuh, apa kata-kata kita untuk dia? Kamu sih mimpi, bener ya itu dari Tuhan? Bener ya itu dari Tuhan atau cuma perasaanmu aja? Penonton paling banyak berkomentar. Jadi Tuhan itu suka sekali situasi yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara ya, dibandingkan, ada orang gini loh, kenapa Petrus toh gagal? Dia jalan sebentar kemudian dia jatuh ke air, betul? Gagal kan? Tetapi saudara bisa lihat, kegagalan Petrus menurut manusia gagal. Menurut 11 orang penontonnya mungkin gagal, tetapi di hadapan Tuhan tidak gagal. Satu orang yang mempraktekkan iman, belajar mempercayai Tuhan, dengan 11 orang yang melihat hal yang sama, mengalami hal yang sama, dan tidak berani mempraktekkan, hanya jadi penonton, mending mana?
Dari situlah Petrus berkelanjutan, dia dipakai Tuhan luar biasa. Ceritanya, keterkenalannya Petrus dibandingkan rasul-rasul yang lain, lebih terkenal Petrus. Karena memang Petrus paling berani untuk mempraktekkan imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman tidak bekerja di area yang mungkin bagi kita. Iman itu bekerjanya di area yang tidak mungkin. Jadi sekarang kita bisa renungkan apa yang tidak mungkin yang sedang kita hadapi, yang gak selesai-selesai. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk mengalami kemustahilan bersama dengan Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer untuk naik. Bapak Ibu Saudara, pikirkan halangan apa, masalah apa yang membuat saudara berhenti dan tidak ada ceritanya, tidak ada kesaksian yang bisa kita bagikan. Kalau kita sepanjang tahun berani mengalami Tuhan, menghadapi kemustahilan bersama dengan Tuhan, pasti di akhir tahun ini akan ada banyak kesaksian yang memberkati. Ada banyak kesaksian yang kita bisa ceritakan. Kita nggak bingung lagi, apa ya? Karena yang kita selesaikan masalah-masalah yang bisa kita kontrol. Masalah-masalah yang bisa, ya yang pakai kekuatan kita aja selesai. Nggak ada kesaksiannya kan? Jadi jangan takut dengan masalah yang besar. Jangan takut ada raksasa yang menghalangi kita. Jalan terus, jangan berhenti. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mustahil. Tuhan yang senang dengan hal-hal yang besar. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian ini. Biar ini menjadi